Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Sungguh bersyukur kalau pagi ini kita bisa jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi meskipun secara online. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa pengasih, kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Sebelum memulai semua aktivitas pada hari ini, kami bersama semua sahabat datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa pagi ini. Kami akan merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun perjalanan hidup kami. Mohon Tuhan terangi hati dan akal budi kami, agar dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Roh Kudus mengajar kami dan memberi pengertian kepada kami, agar kami dapat memahami sabda Tuhan dengan baik dan benar. Mampukanlah hamba-Mu dalam berbicara menguraikan firman Tuhan, agar hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan dengan benar, baik, dan mudah kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca bagian dari firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 193. Aku hendak tetap berhati tulus bersama Saudari Agnes Arimbi dan Saudari Asalia Fabiola. Sahabat, sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 26 dan 27 yang demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, tema renungan kita hari ini adalah marah. Marah adalah sebuah ekspresi yang biasa.
ekspresi yang manusiawi. Semua orang pasti pernah marah. Kalau orang tidak pernah marah, justru perlu dipertanyakan kondisi emosinya. Sahabat, mengapa marah adalah ekspresi yang wajar dan manusiawi? Karena marah hanya salah satu dari ekspresi emosi yang diberikan Allah kepada semua orang, selain sedih, kecewa, bahagia, dan lainnya. Oleh sebab itu, tidak perlu heran kalau ada orang yang marah. Namun persoalannya adalah mengapa orang bisa marah? Sahabat, kalau yang dipertanyakan penyebab orang marah, tentu jawabannya bisa banyak sekali dan bisa sangat beragam. Mungkin kita hanya bisa menyebut contoh penyebab saja. Misalnya, ketika ada orang yang tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia bisa marah. Atau kalau ada orang yang ditegur orang lain karena dianggap berbuat salah, dia juga bisa marah. Atau karena dihina atau dilecehkan orang lain, dia juga bisa marah. Dan berbagai alasan yang lain. Sahabat, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita hari ini sebenarnya juga memaklumi kalau orang bisa marah. Kalimat pertama dalam ayat yang kita baca tadi mengatakan, apabila kamu menjadi marah, kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa semua orang memang bisa marah. Karena marah itu memang manusiawi. Akan tetapi ada nasihat selanjutnya yang sangat penting, yaitu yang pertama, jangan berbuat dosa. Sahabat, orang yang marah tidak terkendali punya kecenderungan atau punya potensi berbuat dosa. Mengapa orang membunuh? Salah satu pemicunya adalah karena marah yang tidak terkendali. Mengapa orang menyakiti orang lain? Salah satu pemicunya juga karena marah yang tidak terkendali. Sahabat, kita semua tahu bahwa membunuh adalah dosa. Menyakiti orang lain juga dosa. Oleh sebab itulah firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Apabila kita marah, janganlah kita berbuat dosa. Artinya, kalau kita marah, kendalikanlah amarah kita. Jangan terbalik, justru kita yang dikendalikan amarah kita. Sahabat, kalau kita tidak mau berusaha mengendalikan amarah kita akan berbuat dosa. Baik dengan tutur kata, seperti misuh-misuh atau memaki-maki, atau dengan perbuatan yang kita lakukan. Sahabat, kita memang bisa marah. Tapi firman Tuhan menasehatkan, jangan berbuat dosa. Yang kedua, marah harus ada batasnya. Sahabat, firman Tuhan mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sahabat, kalau matahari terbit jam 6 pagi dan terbenam jam 6 sore, artinya secara harfiah marahnya cukup 12 jam saja. Akan tetapi maksud firman Tuhan tentu tidak seperti itu. Maksud firman Tuhan adalah batasilah amarah kita. Jangan dibiarkan lama-lama hingga menjadi dendam. Sahabat, kita semua tahu bahwa dendam itu sangat merusak diri kita. Kalau kita sedang marah, dendam itu membuat kita tidak bisa tidur. Dan itu pasti akan merusak kesehatan kita. Dendam juga akan membuat kita merencanakan hal-hal yang jahat. Dan itu juga akan merusak pikiran kita. Karena kita merencanakan segala hal yang sangat negatif. Dendam juga bisa membuat kita menyebarkan fitnah kepada sebanyak mungkin orang. Semua itu akan merusak diri kita dan juga relasi kita dengan orang lain. Karena itulah kita dinasehati agar membatasi amarah kita. Jangan terlalu lama, jangan sampai sepanjang hari. Cepat kendalikan diri kita dan hentikan amarah kita. Dinginkan pikiran kita supaya kita bisa kembali damai, kembali tenteram hati kita dengan menghentikan
amarah kita. Yang ketiga, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Sahabat, apakah kalau marah kita bisa memberi kesempatan kepada iblis? Ya, kalau marah kita tidak terkendali dan tidak ada batasnya, sesungguhnya kita sedang membuka pintu bagi iblis untuk mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita, bahkan memberikan ide-ide kepada kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Lalu bagaimana supaya kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis? Berdoalah, memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa mengendalikan amarah kita, agar kita ditolong untuk bisa mengampuni, agar kita diberi hati yang damai, sehingga pintu bagi iblis tertutup rapat. Sahabat, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita agar selalu bisa mengendalikan marah kita dengan baik, sehingga kita mengalami berkat Tuhan dan orang lain, baik keluarga kita maupun teman-teman kita, juga merasakan berkat Tuhan kalau kita bisa menghadirkan damai sejahtera, kerukunan, dan sukacita dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan yang pengasih, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Kiranya dalam aktivitas yang akan kami jalani, kami selalu bisa menjaga hati agar tidak marah. Namun apabila kami marah, biarlah kami selalu mengingat firman Tuhan agar bisa mengendalikan diri dan membatasi amarah kami, sehingga kami tidak memberi kesempatan kepada iblis dan berbuat dosa. Dan hati kami bisa merasakan damai dan tenteram kembali. Bapa Surgawi, kami masih terus memohon pertolongan Tuhan untuk semua upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19. Mohon Tuhan memberkatinya agar semua upaya itu bisa membuahkan hasil dan pandemi ini bisa segera berakhir di Indonesia. Kami memohon untuk pemerintah Indonesia, kiranya Tuhan juga memberi hikmat dan pertolongan untuk para pemimpin bangsa kami, agar dapat menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di Indonesia. Kami memohon untuk kehidupan umat-Mu dimanapun, kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka semua. Demikian juga dengan umat-Mu di GKI Tumapel, berikanlah kesehatan, kecukupan rezeki, kebahagiaan, dan kehidupan iman yang makin bertumbuh. Akhirnya, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami semua hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menuntun perjalanan hidup kami dan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Berikanlah hati yang penuh sukacita dan penuh semangat di dalam melakukan semua aktivitas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.